sebagian daripada firman Tuhan, terlebih dahulu kita meminta pertolongan di dalam Tuhan. Kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami datang kepadamu mengangkat ungkapan syukur kami untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang terus kami rasakan di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau memberkati kami, biarlah firman-Mu dapat kami pahami dan dapat kami mengerti, serta dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-34. Kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan, rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka ke mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggulkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Amin. Firman Tuhan. Shalom. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, dari perikop bacaan kita, saya mengambil satu tema, teguh dalam kebenaran. Teguh dalam kebenaran. Saudara-saudara, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, berada di komunitas, tentu berbagai macam perbedaan kita temukan. Sebagai masyarakat yang hidup di lingkungan yang majemuk, tentu banyak tantangan yang kita hadapi. Terkadang sesuatu yang kita hadapi dikaitkan dengan kepercayaan atau agama kita. Contoh kecil, saudara-saudara, sering kita temukan ialah orang-orang yang rela pindah agama karena mengejar cintanya, karena katanya sudah terlalu cinta mati, jadi dia merelakan imannya. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kejadian dalam perikop bacaan kita saat ini, dalam perikop sebelumnya dijelaskan bahwa telah terjadi penangkapan dan pemenjaraan terhadap rasul-rasul. Tetapi karena penyertaan Tuhan yang selalu dinyatakan terhadap orang-orang yang taat kepada Dia, Yesus mengutus malaikat. Tuhan mengutus malaikat untuk membebaskan rasul-rasul yang di penjara itu.
Nah, saudara-saudara, setelah rasul-rasul itu keluar dari penjara, mereka kembali ke bait Allah untuk kembali memberitakan Injil. Namun lagi dan lagi imam besar dan orang-orangnya mendatangi mereka, kemudian membawa mereka ke hadapan mahkamah agama. Kebencian imam besar dan orang-orangnya itu sangat jelas dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-28 mengatakan, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Saudara-saudara, dari perkataan imam besar ini jelas bahwa mereka sangat benci kepada Kristus dan ajarannya. Pada waktu itu yang menjadi tugas dari imam besar ialah memberitakan perintah Allah, tetapi pada saat itu imam besar menggunakan dengan salah kedudukannya itu. Ia menggunakan kedudukannya untuk mempertegas kehendaknya, bukan mempertegas kehendak Allah. Dari tindakan imam besar ini dapat dikatakan bahwa imam besar dan orang-orangnya ini adalah seorang yang tidak taat, tidak setia pada tugasnya. Dalam perenungan kita pada saat ini, kita melihat bahwa imam besar dan orang-orangnya ini adalah orang yang angkuh, di mana imam besar dapat kita lihat sebagai orang yang angkuh, di mana mereka tidak mau mendengarkan kesalahan mereka diperdengarkan kepada mereka. Mereka tidak mau menerima teguran dari rasul-rasul terhadap tindakan yang atau kesalahan yang telah mereka perbuat. Saudara-saudara yang terkasih, dapat kita perhatikan bahwa sungguh angkuh imam besar dan orang-orangnya itu. Mereka berdalih dan menolak darah orang yang mereka bunuh ditanggungkan atas mereka. Jelas dalam kitab Matius pasal 27 ayat yang ke-25 mengatakan, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Orang-orang yang berbicara pada saat itu termasuk imam besar dan orang-orangnya itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak orang yang angkuh. Terkadang mereka sama seperti imam besar, di mana manusia terkadang melupakan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Terkadang manusia melupakan darah Yesus yang ditanggungkan atas kita. Dilihat dengan banyaknya tindakan yang sering manusia perbuat untuk melawan kehendak Allah. Saudara-saudara, janganlah menjadi seperti imam besar yang menggunakan kedudukannya untuk menegaskan kehendaknya, bukan menegaskan kehendak Allah, memiliki sikap yang angkuh dan melupakan pengorbanan Yesus. Hendaklah kita sama seperti rasul-rasul yang setia dalam memberitakan Injil. Saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-29 hingga ayat yang ke-34 kita melihat bahwa rasul-rasul memiliki keteguhan hati dalam memberitakan Injil, dalam bersaksi kepada orang banyak tentang kebenaran Kristus dan ajarannya. Rasul-rasul tentu tahu bahwa pada saat itu larangan yang mereka hadapi,
Larangan keras yang mereka hadapi merupakan perintah dari manusia, bukan dari Tuhan, sehingga dalam ayatnya yang ke-29 dengan tegas mereka mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sebagai orang percaya, hendaklah kita terus menjadi saksi tentang kebenaran Kristus dan ajarannya. Menjadi saksi kebenaran adalah salah satu bentuk keteguhan, ketaatan kita kepada Allah. Ketika imam besar dan orang-orangnya mendengar apa yang dikatakan oleh rasul-rasul, hati imam besar dan orang-orangnya itu sangat tertusuk dan mereka berniat untuk membunuh rasul-rasul itu. Tetapi ada seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Nah, saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita lebih memilih untuk mengikuti ego kita. Terkadang kita sama seperti imam besar, tidak mau disalahkan atas kesalahan atau tindakan yang kita perbuat. Contoh kecilnya ketika kita melakukan suatu kesalahan, namun karena ego kita yang terlalu tinggi, maka kita tidak mau mendengar teguran, sampai-sampai terkadang kita mengeluarkan kata-kata yang dapat digunakan untuk membela diri kita untuk tidak mau mendengar teguran. Terkadang kita mengatakan kepada pihak yang menegur kita, itu kan menurut saya, bukan menurut kamu. Hal-hal demikian dilakukan hanya untuk membela diri, tanpa kita sadari bahwa tindakan yang kita lakukan itu ialah tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang percaya dituntut untuk menjadi saksi tentang kebenaran Injil Kristus, dituntut untuk teguh, taat dan setia dalam menegakkan kebenaran, sama seperti tema kita pada saat ini, teguh dalam kebenaran. Jika kita melakukan suatu kesalahan, kita harus mengakui kesalahan dan menjadikan teguran sebagai pedoman memperbaiki diri kita. Saudara-saudara, mengakhiri perenungan kita, ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita, yaitu hendaklah kita menjadi seperti rasul-rasul, setia pada perintah Allah, terus bersaksi dan tetap teguh pada kebenaran, walaupun harus menghadapi berbagai macam tantangan. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita, sama seperti Allah tidak pernah meninggalkan rasul-rasul. Amin, firman Tuhan.